Nambah NFC, tapi ada beberapa yang disunat. Bakalan ngaruh nggak ya ke gaming? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing beserta gaming test untuk Infinix Hot 10s tapi versi yang NFC. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi, kita beli Infinix Hot 10s tapi yang versi NFC karena ada sedikit perbedaan di hardware juga. Kita pre-order dari tanggal 15 dan baru sampai di tanggal 28. Kurang lebih 14 hari lah. Kayak biasa, Infinix kalau PO lama banget, nggak kayak Poco yang cuma 4 hari aja. Kita beli di harga di 1.949.000, yang seharusnya di 2.049.000. Ya udah yuk, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia, kardus dari Infinix Hot 10s NFC. Vibe-nya mirip banget dengan yang versi biasa, cuma ada penambahan tulisan NFC di pojok atas. Di kanan dan kiri ada tulisan Legendary, di atas ada tulisan Infinix, dan di bawah ada keterangan produksi dan IMEI. Terus di belakang kayak biasa, ada tabel spek yang cukup lengkap untuk HP ini. Lanjut, kita lihat di dalamnya yuk. Unitnya kita pinggirin dulu. Dan pada box kartonnya, kalian akan menemukan SIM ejector. Terus ada anti gores yang belum terpasang. Buku manual. Kartu garansi. Invitation join X Club. Dan kalau di sini dikasihnya hard case, kalian harus hati-hati ya kalau pakai ini karena rentan patah. Terus ada kabel micro USB. Dan terakhir ada kepala charger 10 watt. Kalau perbedaannya di sini gak ada brosnya sih, cuma yang baru kita sadar, ternyata pattern bodinya cukup bagus kalau bukan warna hitam. Karena yang kemarin pas warna hitam kayaknya mati gitu. Terus di sini nggak ada space kosong kayak yang di versi yang biasanya. Lensa kameranya juga sama. Lensa kameranya berbentuk kotak, kayak 4 lensa. Aslinya mah cuma 3 lensa, karena satunya cuma tulisan. Terus di bawah lensa kameranya ada LED flash. Kemudian fingerprint sensornya ada di belakang. Di sisi depan, layarnya bertipe water drop dengan luas layar di 6,82 inch dan bezel bawahnya lumayan berasa. Untuk unboxingnya, kita singkat-singkat aja ya. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 7.6.0, layarnya IPS LCD beresolusi HD+, dengan refresh rate di 90Hz, baterainya di 5000 mAh, serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu, baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, refresh rate-nya kita set di 90Hz, dan kita pakai koneksi WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya. Kita dapat skor di 214 ribuan dalam waktu 11 menitan. Dan baterainya berkurang 2%, dari 100% ke 98%. Game pertama yang akan kita coba adalah CODM. Jadi rencananya dibuka dengan yang berat dan ditutup dengan yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Settingan rekomendasinya di HP ini yaitu di low medium, tapi opsi low high dan medium high sebenarnya kebuka. Ya kita mau main aman aja, yaitu di low high. Udah lancar aja, di sini udah bagus. Yang pertama kita main yaitu 10 versus 10, supaya langsung beban di grafiknya. Dan hasilnya lumayan kerasa sih, drop tipis-tipisnya. 10 versus 10 atau 20 versus 20 paling bener deh buat ngebenchmark HP. Tapi untuk feel sentuh layarnya menurut kita udah cukup responsif. Tapi ya bolehlah kalian main CODM dengan HP ini. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Menurut kita di settingan ini udah paling mentok. Karena walaupun masih bisa dibilang lancar, cuma tetap aja ada beberapa kali frame drop. Kalau kalian rewel kayak kita, rungsing juga sih. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 7%, dari 98% ke 91%. Sedangkan suhunya sendiri di layar di 41 derajatan dan di back cover di 40 derajatan.
Untuk game kedua yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali buka, settingannya ada di standar 30 fps dan gas lah di rata kanan. Dan hasilnya kirain bakal nge-lag, tapi ternyata lancar juga loh, padahal kita mainnya online. Transisi perpindahan bola antara player ke player gak ada yang skip atau nge-lag. Feel sentuh layarnya juga responsif, cuma emang anget sih main di settingan ini. Kalau mau enak, mendingan main di settingan lebih rendah kali ya. Setelah bermain selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang 9%, dari 91% ke 82%. Dan untuk suhunya, di sisi layar dan di back cover tembus di 44 derajatan. Game selanjutnya yaitu Free Fire. Di game ini, kita langsung dapat Ultra dengan Shadow dan High Res-nya off. Dan kita buka semua opsi tersebut. Saat di dalam game, menurut kita di sini pun udah lancar. Kita nggak nemuin sama sekali drop di sini. Feel sentuhnya juga aman dan semua grafisnya juga terrender dengan baik. Gak ada frame yang terskip di sini. Terus nggak bosan-bosan kita ingetin, guys, hormati game favorit orang lain ya. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 7%, dari 82% ke 75%. Untuk suhunya sendiri di sisi layar ada di 42 derajatan, dan di back cover ada di 41 derajatan aja. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends, dan akhirnya kita ngerasain juga. HP under 2 jutanya Infinix dapat settingan di Ultra HFR. Dan ternyata bisa kan, G85 ini udah banyak dipakai HP lain, dan performanya oke-oke aja buat Mobile Legends. Di sini pun juga sama, gak ada masalah sama sekali, gak ada frame yang terskip, baik lagi War atau Auto Ulti. Feel sentuhnya juga tetap responsif. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, suhu HP ini baik di layar dan di back cover sama-sama di 41 derajatan paling tinggi, kalau baterainya berkurang 7%, dari 75% ke 68%. Untuk game selanjutnya, kita akan mainin PUBG Mobile. Untuk game ini, pas kita cek di settingan grafisnya, masih sama dengan seri non-NFC. Sama-sama bisa main di balance ultra. Dan waktu pas kita main di TDM, menurut kita masih lumayan enak dengan frame drop tipis-tipis, tapi terhitung jarang. Feel sentuh layarnya juga masih tetap responsif. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama, yaitu di balance ultra. Dan di sini pun ternyata masih cukup lancar. Tapi kalau mau agak ademan, main di smooth ultra aja menurut kita. Respon layarnya juga masih enak. Kalau untuk gyro-nya menurut kita kalian nggak bisa pakai di sini. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya turun 7%, dari 68% ke 61%. Sedangkan untuk suhunya sendiri, di layar 42 derajatan dan di back cover di 40 derajatan. Untuk game terakhir yang akan kita coba yaitu Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, kita langsung dikasih settingan lowest aja. Ya udah, kita langsung main aja di sini. Dan ternyata di sini kita udah mulai ngerasa patah-patah. Suhunya juga mulai hangat, tapi masih dalam batas tolerir kita. Mungkin karena udah digeber terus kali ya. Kita naikin satu lagi ya ke low. Ternyata malah tambah parah dan suhunya makin panas menurut kita. Main di settingan lowest emang udah paling bener untuk HP ini.
Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 11%, dari 61% ke 50%. Dan untuk suhu HP ini menjadi 44 derajatan di layar dan di back cover sampai 45 derajatan. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya buat ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan ternyata tetap aman, karena skornya masih di 216 ribuan, dari yang sebelumnya di 214 ribuan. Lumayan lah, naik malah. Ternyata ngecilin baterai bisa jadi nilai plus loh, tergantung sudut pandang kalian. Kalau kita lihat lagi ke belakang, waktu pas kita tes Infinix Hot 10s yang biasa, yang pakai baterai 6000 mAh, suhu rata-rata HP tersebut cukup tinggi loh. Contoh di CODM, versi NFC kita dapat di 40 derajatan, kalau di versi biasa kita dapat di 42 derajatan. Untuk PUBG Mobile, di versi NFC kita dapat di 42 derajatan, kalau di versi biasa kita dapat di 44 derajatan. Terus untuk Genshin Impact paling tinggi di versi NFC kita dapat di 44 derajatan. Tapi kalau yang versi biasa kita bisa dapat di 46 derajatan. Tapi ya kalian harus rela, fasilitas baterai gede HP ini juga hilang ya. Kalau untuk full reviewnya secara keseluruhan nanti ya, tunggu kita pakai 1 bulan. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!